Pasca pembacaan keputusan sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi Senin pekan lalu, Presiden Joko Widodo membuat pengumuman yang cukup mengejutkan. Hari ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan Polri dan KPK. Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan Esa, MSI, sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Keputusan Presiden yang mengajukan nama Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, diapresiasi sejumlah kalangan. Meski demikian, pengajuan nama calon Kapolri baru itu masih menyisakan polemik. Tentu sebagai anggota Komisi 3 dan sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, kami kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi yang tidak melantik. Justru tadi pagi pada saat saya masih di Medan, saya mendapat informasi bahwa melalui SMS juga dari beberapa wartawan menginformasikan kepada saya bahwa siang sore nanti Presiden Jokowi akan melantik Pak Budi Gunawan. Ternyata kebalikan informasi yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga, hari ini adalah penutupan masa sidang. Dan kita tidak tahu apakah surat Presiden pengangkatan 3 pimpinan PLT KPK dan pengangkatan Pak Badrodin, mengusulkan nama Pak Badrodin, Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri, itu langsung diberikan oleh Presiden Jokowi ke DPR atau tidak, kita masih menunggu itu. Tak hanya mengajukan nama calon Kapolri baru, Presiden pun menunjuk 3 orang pelaksana tugas pimpinan KPK, menggantikan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang menyandang status tersangka, serta Busyiro Mukodas yang telah habis masa tugasnya. Karena adanya masalah hukum pada 2 pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta 1 kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara 2 pimpinan KPK, dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan penerbitan 3 kepres pengangkatan 3 orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Budi. Langkah Presiden sepertinya cukup meredakan ketegangan di antara 2 institusi penegak hukum negeri ini. Buktinya, usai dilantik Presiden sebagai pelaksana tugas, para komisioner KPK bertemu dengan pejabat utama kepolisian untuk melakukan konsolidasi dan membangun kembali hubungan yang sempat tegang. Yang pertama, kita sudah punya komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan segera.
Kemudian yang kedua, kita akan mempererat kerjasama ke depan di dalam pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi tidak ada konflik antara Polri dengan KPK. Yang ada adalah friksi ketika kedua lembaga ini melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya. Dan ini biasa dalam sebuah penugasan seperti ini. Pengalaman saya 42 tahun sebagai petugas negara, 32 tahun sebagai polisi udah biasa begini. Yang diperlukan adalah kepala dingin. Jalan panjang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum negeri ini masih terus diuji. Meski sudah ada nama baru calon Kapolri dan komposisi pimpinan KPK telah lengkap, namun keputusan resmi masih harus menunggu wakil rakyat di Senayan yang sedang memasuki masa reses. Apakah rakyat masih harus menyaksikan drama politik yang tak menentu dan menyisakan polemik berkepanjangan? Ataukah masyarakat akan melihat para tokoh negeri yang layak disebut negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok ataupun kepentingan jabatan? Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema KPK Polri, tepatkah putusan Jokowi? Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Kardi Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam diskusi yang berjudul KPK Polri, tepatkah putusan Presiden Jokowi? Pekan lalu kita baru saja menghadirkan atau mengangkat diskusi yang judulnya Buah si Malakama Presiden Jokowi. Dan itu menyusul putusan pra-peradilan yang menerima atau memenangkan pemohon, yaitu Budi Gunawan. Dan besoknya Presiden mengambil keputusan. Ketika buah si malakama, saya mengatakan kalau dimakan ibu meninggal, nggak dimakan bapak meninggal. Artinya dilema. Dan kalau orang Padang saya bilang buahnya dijual saja gampang. Ternyata besoknya Presiden mengambil keputusan dimakan atau tidak. Menurut saya Presiden memakannya. Terus siapa yang meninggal? Ternyata nggak ada. Kenapa? Karena makannya separuh. Jadi nggak dihabisin itu buah. Akibatnya ada baiknya, tentu ada buruknya juga. Dua-dua pihak, baik pihak ibu maupun pihak bapak, ternyata tidak puas. Terbukti tadi dari pernyataan-pernyataan, baik dari media penjahitan ataupun dari pihak sebelahnya, tidak memuaskan mereka. Tapi itulah jalan yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Dan malam ini kita tampilkan kembali, dan ini yang keempat kali, kalau tidak salah, topik KPK Polri dan sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dan sebagai pembukaan, ada budayawan yang sudah lama gak muncul di ILC, Bapak Ridwan Saidi. Jadi saya kepingin dengar suara Bapak ini, udah lama gak dengar suara Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan melihat Pak Jokowi dalam buah si malakama tadi? Iya, tepatkah yang dia lakukan? Tentu tidak sepenuhnya ya, karena bagaimanapun juga seperti kata Trimedia itu, Jenderal Polisi Budi Gunawan ya,
itu jadi tidak jelas statusnya. Artinya sebagai apa? Sedangkan DPR harus menarik keputusannya dulu, membatalkan keputusannya yang meloloskan Budi Gunawan. Mestinya begitu, karena sudah diputuskan oleh DPR mengoke fit and proper test Budi Gunawan. Tetapi bagaimanapun kan mesti ada jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Nah, jalan keluar ini boleh jadi jalan masuk bagi persoalan baru, di mana kita melihat di dalam persoalan KPK, PLT itu di sosial media tidak sepenuhnya juga person-person yang diangkat itu memuaskan para penggemar sosial media. Itu pada pandangan saya bisa juga jalan keluar ini masuk ke persoalan yang baru. Tapi itu semuanya tentu kita nggak harapkan kita masuk bergumul dalam persoalan itu. Dan kita harus menerima apapun juga apa yang telah diputuskan, karena itu adalah kewenangan dari presiden bahwa dia menarik lagi Budi Gunawan, walaupun argumentasinya itu tidak elegan karena orang pada recok, ya kan, tentang Pak Budi Gunawan. Kan itu argumentasi yang diketengahkan, itu kan bukan argumentasi hukum. Orang pada recok, berapa banyak orang yang recok? Setahu saya nggak banyak, karena orang sekarang lagi ribut persoalan akik bacan di mana-mana. Jadi bukan persoalan ini, akik bacan, akik yang dari Halmahera, ya kan, itu yang lagi diramein orang di mana-mana. Bukan persoalan ini sekarang. Isu ini udah agak tergeser dari belantika, tetapi sebagai persoalan politik di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, DPR menurut hemat saya, pertama dia harus membatalkan dulu keputusannya tentang Pak Budi Gunawan, tentu juga dengan argumentasi. Tidak bisa tanpa argumentasi. Apa argumentasinya Pak Budi Gunawan secara hukum ya? Itu harus disuruh mundur, itu dulu. Dan ini agar kita ada satu pendidikan politik ya. Jadi tidak atas dasar selera dan mengatasnamakan public opinion. Public opinion begini kok, lah bagaimana ngukurnya? Jadi tidak atas dasar selera, jadi DPR harus cermat setelah 23 Maret membuat keputusan mendahului fit and proper test terhadap Jenderal Haiti. Beliau harus juga memberikan pandangan apa sih DPR tentang dicampakkannya begitu saja, menurut saya dihempas Budi Gunawan, terlepas apa yang dituduhkan KPK kepada dia, yang juga udah dibatalkan oleh para peradilan, yang juga menimbulkan heboh lagi. Ya terlepas itu dulu, ya kan. Ini kan sebenarnya yang pertama kan yang malu itu kan keluarga ya. Keluarga Budi Gunawan itu mendapat malu dia. Dilempar begitu saja tanpa alasan yang jelas, cuma dikatakan wahai Budi Gunawan, Anda begitu diterbitkan nama Anda menimbulkan recok di masyarakat. Itu kan kagak enak buat keluarga. Jadi ini harus dijelaskan dulu, ditertibkan dulu argumentasi tentang kerecokan itu. Karena bagaimanapun nggak enak, kebawa mati nanti ini masalah. Ini orang dia recok ini. Jadi kan kurang baik. Jadi sebagai warga negara, bahwa DPR telah membuat ketetapan dia oke dia sebagai itu adalah satu fakta yang lain lagi. Yang keduanya mengenai keputusan tentang KPK, tidak ada jalan lain, memang harus ada PLT sesuai dengan peraturan perundangan. Nah tentu di sini karena akan dikepres pengangkatan itu, DPR saya rasa berhak untuk memberikan pandangan-pandangan juga, yang pandangan-pandangan yang resmi, karena tidak melalui prosedur, karena masalah darurat, ya kan, tidak melalui prosedur, yaitu ada melalui DPR, karena memang soal darurat dibenarkan oleh hukum. Tapi bagaimanapun juga DPR harus tampil berbicara tentang nama-nama 3 orang ini.
Karena apa yang dilampiaskan sosmed kepada 3 nama ini cukup serius. Ya kan? Cukup serius, sejauh mana kebenarannya soal lain. Jadi dalam hal ini kita menunggu apa pendapat yang rasmi dari pihak DPR. Mesti DPR ada satu pendapat mengenai 3 nama ini. Agar tidak menjadi pergunjingan juga mengenai orang-orang yang 3 ini. Ya kan, kalau yang satu Johan Budi kan dianggap masih muda, itu saja kan, bahwa dia muda itu ternyata sebuah kesalahan juga, ya kan. Jadi dianggap karena muda ya dia nggak layak. Nah itu harus dijelaskan oleh pihak DPR, sebenarnya batas umur minimal berapa orang untuk menjadi KPK, ya kan? Karena dia didakwanya kesalahan Johan Budi adalah dia muda, gitu. Kalau kita dulu memang ada film 17 tahun ke atas, gitu kan, kita harus tunjukkan KTP untuk bisa masuk ke bioskop. Jadi Johan Budi harus menunjukkan apa untuk dia bisa masuk ke KPK, kan itu harus dijelaskan oleh pihak DPR. Jadi pada pandangan saya, moga saja ya, kita udah capek juga kayaknya itu isu-isu itu ngantri, abis ini, abis ini, abis ini, itu ada jadwalnya kayaknya ya. Udah rada capek kita ini. Penyelesaian yang mendasar terhadap persoalan yang dihadapi oleh nation sekarang. Ya, karena yang diselesaikan ini persoalan-persoalan itu tidak, menurut saya tidak mendasar. Entar ada Lion Air, entar ada masalah beras, entar ada masalah macam-macam lagi. Itu harus ada penyelesaian mendasar. Apa yang mendasar itu juga kita menunggu DPR. Saya mohon maaf ya Pak Ruhut ya, tentu Pak Ruhut tidak. Selama ini pada pandangan saya banyak orang DPR itu menjadi penonton yang budiman saja terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi sepertinya kayaknya jaga muntah gitu ya, kalau main gundu ya, main kelereng dulu kan, musuh salah kita yang dapat kan gitu. Jadi kita jangan politik jaga muntah, kita udah hafal tuh ilmu kan gitu. Sekarang apa yang DPR perbuat dalam keadaan negara seperti ini, ya kan? Itu harus, jadi bukan perorangan macam Bung Ruhut Sitompul, saya tahu dia lantang, ya kan? Tentu tidak perorangan, sebagai kelembagaan bagaimana? Apa menunggu saja, barangkali siapa tahu yang sekarang dirubuh kan kena kita. Jangan begitu cara berpikirnya, ya kan? Jangan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya mesti lebih konstruktif. Apa pemikiran-pemikiran alternatif dari pihak DPR, termasuk persoalan yang dipertajam mengenai Polri dan KPK. Entah apa persoalannya kan tiba-tiba dia tajam, Polri dan KPK. Dan itu harus diselesaikan Pak. Karena masalah-masalah timbul terus. Ada bom di ITC, ada ini terus. Jadi kapan kita mau membangun? Sudah sekian lama ya kita hanya membaca koran, isinya heboh. Nggak ada isi yang lain. Dari koran nggak ada pembangunan, nggak ada. Baru tadi ada launching Tanjung Lesung mau jadi pusat pariwisata. Sekian lama saya nungguin kapan ada berita pembangunan, tahu-tahu Tanjung Lesung. Kan itu ada juga lumayan dikit daripada kagak. Nah selebihnya nggak ada berita-berita koran, media, TV, apalagi sosmed, nggak ada berita bahwa negeri ini sedang move on, nggak ada. Ya kan? Sebentar kita menghadapi lagi persoalan dengan penggantungan 9 orang penjahat narkoba kan ada reaksi lagi dari luar. Itu persoalan baru lagi yang akan kita hadapi. Jadi karena itu Pak, masalah yang penting aparatur kita, Polri, KPK harus ditegakkan wibawanya. Apapun itu. Jangan kita ikut mencemooh kedua lembaga ini. Karena ini adalah lembaga resmi dan terutama KPK diputuskan oleh Undang-Undang Dasar Ketok Magic Reformasi. Ini bukan Undang-Undang Dasar 45 asli ini barang. Tapi karena Ketok Magic punya kerjaan, muncullah KPK. Dan kita udah sepakat dengan Ketok Magic sebagai satu realita. Ya didukung dong. Jangan orang yang terlibat Ketok Magic sekarang mencela KPK juga. Itu nggak fair. Kalau saya nggak doyan Ketok Magic. Jadi oleh karena itu Pak, dalam hal ini ke depan carilah penyelesaian mendasar. Dan forum yang penting seperti ILC yang dipirsa oleh dalam dan luar negeri juga harus melihat bahwa kita ini sebagai rakyat, ada anggota DPR, ada rakyat biasa, ada orang yang sudah tua seperti Pak Arbi Sanit,
saya beruntung beliau diundang, kalau nggak saya yang paling tua. Jadi karena ada Pak Ardi Sadid, ya lumayan lah ada orang tua. Jadi nggak saya yang dibilang tua. Jadi kita bisa mudah-mudahan mendapat hikmah daripada pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih Pak. Lah, Pak Ridwan itu kan bekas anggota DPR juga. Yang terempas dengan keputusan presiden itu bukan hanya Budi Gunawan, tapi juga DPR yang sudah menyetujui. Usul justru datang dari presiden. Dia udah rapat, udah setuju, tiba-tiba dibatalin. Nah, sebagai mantan atau veteran lah. Ya kami nggak pernah mengalami hal yang sedemikian, ya kan. Jadi kita jadikan seorang calon pejabat itu sebagai apa namanya mainan atau apa namanya main bola spel-spelan dulu ya, artinya namanya kita nggak main bola beneran, tenang-tenangan gitu, dipakai sebagai tenang-tenangan doang. Orang Betawi bilang Belanda dari Belanda itu spel-spelan. Jadi kesian kalau ini dijadikan spel-spelan aja, kagak pernah ditendang ke gol kan ya. Orang tua kita nih, orang muda Pak Budi Gunawan ini kesian juga, beliau dijadikan spel-spelan doang. Itu nggak bisa. Dalam etika kenegaraan nggak bisa. Apapun, walaupun 1 menit, Budi Gunawan harus dilantik. Setelah itu silahkan berhentikan. Walaupun dia 1 menit. Jadi itu baru kita bisa mengatasi buah si malakama. Kalau itu yang dilakukan. Jadi lantik dulu, hormati keputusan DPR, lantik Budi Gunawan, setelah itu berhentikan. Jadi tidak seperti ini. Yang seperti ini adalah menjadi presiden yang nggak baik di masa yang akan datang. Jadi kalau orang diumumkan jadi dubes, udah di fit and proper, bahasa Inggrisnya udah oke punya, tahu-tahu dia kagak jadi, kan bisa begitu. Kesian bininya, ya kan? Kan begitu. Jadi ya nggak ya. Jadi karena itu menurut pandangan saya ini jangan diulang lagi yang seperti ini. Kalau sekarang kita dihebohkan lagi, Budi Gunawan berhak untuk dilantik karena DPR nanti kita nggak tahu keputusannya apa, ya kan? Karena kelihatannya KMP sama KIH udah bersejodoh seperti yang terjadi di DPRD kan, DKI bersejodoh dia KMP sama KIH. Jadi kita nggak tahu, bisa-bisa juga nanti Pak Badrudin jadi korban juga, tahu Budi Gunawan dilantik, kan bisa, ya kan gitu Pak. Jadi ibaratnya kita zaman dulu namanya main lotre anduk di pasar baru, digosok-gosok duit gobangan pakai anduk, ya kan, apa macan apa tulis kan begitu. Jadi ini ibarat kita sekarang diajakin main lotre anduk. Zaman dulu dah, kita ini orang zaman dulu ya, tapi saya masih muda di forum ini dibandingkan dengan beliau, kan begitu. Untung ada beliau Pak, kalau nggak ada beliau saya susah. Jadi karena itu saya rasa ini presiden yang buruk, janganlah diulangi lagi, dan kalau bisa ditinjau kembali keputusan tentang Pak Badrudin Haiti. DPR juga memberi saran agar Budi Gunawan dilantik walaupun 1 menit. Kita menghormati keputusan DPR. Demikian pemirsa, komentar dari budayawan kita yang masih muda, minimal masih muda dibanding Pak Ardi Sadid. Kita rehat sejenak.